Oke, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini adalah acara perdana kami atau disebutnya konten perdana kami ya. Kami di sini juga menyediakan atau mengadakan konten yang judulnya SMK Nurul Uyun Podcast. Tepuk tangan. Jadi guys, di SMK Nurul Uyun Podcast ini kami mungkin akan mendatangkan beberapa narasumber khususnya yang berperan aktif atau berperan penting di sekolah kami, Sekolah Nurul Uyun, SMK Nurul Uyun Bungkulan ini. Dan di acara perdana ini kita sekarang kedatangan tamu yang kita undang. Dia adalah merupakan sosok yang penting di sekolah kami di SMK Nurul Uyun ini. Dia adalah aktivis di sekolah kami. Mungkin tanpa adanya dia, beberapa kegiatan akan tidak terselenggara dengan secara baik, karena dengan adanya dia, kegiatan di sekolah ini terselenggara dengan secara baik dan istilahnya terlaksana dengan sesuai yang apa diharapkan. Jadi kali ini tamu kita siapa? Kita sambut yaitu Pak Jamil. Sehat Pak? Jadi di acara podcast ini adalah Bapak tamu pertama, atau karena ini konten pertama ya, podcast pertama. Jadi sengaja saya undang Bapak untuk perdana di acara ini, karena kita tahulah semua Bapak itu di sekolah kita ini sangatlah berperan aktif ya. Berarti ini sudah ada pengembangan ya jurnalis di SMK Nurul Uyun. Alhamdulillah. Ya, dari kemarin kan belajar sebatas di dalam membuat konten-konten video pendek ya, dan ada juga hasil kreasi siswa. Sekarang sudah ada lebih melebarkan saya mungkin membuat sebuah podcast. Ini hal yang harus diapresiasi, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya. Jadi sengaja saya undang Bapak ke sini. Tapi sebelum menceritakan perjalanan di sekolah ini, Bapak kan sebagai aktivis ya, penggerak di sekolah kami. Sebelum membahas ke situ, sebelumnya saya atau penonton juga ingin tahu siapa sih Bapak? Oke, sebenarnya saya hampir sama dengan semuanya. Saya seorang guru biasa saja, dan mungkin bukan penggerak lah. Jadi istilahnya menambah gebrakan gitu, gebrakan sehingga termotivasi. Hanya karena dari berbagai pengalaman mungkin. Karena kan di sini gurunya banyak guru-guru muda SMA itu, tapi sosok seorang kalau saya dikatakan muda ya memang masih muda, hanya gini, karena pengalaman masuk ke dunia pendidikan mungkin lebih awal, seperti itu, dan kemungkinan karena ada pengalaman lain mungkin di luar daerah gitu, jadi ada pengalaman yang bisa diterapkan, mungkin seperti itu. Jadi bukan saya karena di tahun-tahun belakangan ini diberi amanah untuk lebih memotivasi, menggerakkan, sehingga kondisi lebih hidup suasana kekeluargaan di sekolah, kemudian dari mulai pendidikan, kemudian aktivitas siswa, mungkin seperti itu. Ya mungkin Bapak itu salah satu juga yang menjalin kekeluargaan erat bersama para guru, staf sekolah, dan juga anak-anak agar tercipta, karena sebuah sekolah itu kalau kita anggap di dalamnya orang asing, seperti contoh guru, kita anggap ya cuman sesama guru, mungkin itu tidak akan
ada effort lebih Ya. gitu jadi Kalau buat ya, orang itu sendiri. kalau dalam sepak bola ya, karena kita membahas sepak bola, kebetulan kemarin masih hangat-hangat ya ada Ya. Piala Dunia U17 ya, U17. Nah, jadi gini, kadang-kadang seseorang ketika rekannya, ketika teman satu tim yang membawa bola, ada pergerakan tanpa bola. Jadi sehingga si posisi seorang yang sedang menggiring bola itu tidak kebingungan ketika mengumpan, sehingga akhirnya baguslah serangan. Nah, mungkin dalam hal apa namanya pendidikan, dalam dunia pendidikan juga sama. Jadi ada tidak hanya istilahnya piece to piece atau komunikasi antara siswa dengan guru dengan siswanya saja, tapi di luar itu supaya pembelajaran lebih efektif, kemudian kondisi suasana di sekolah itu menjadi, kalau sering kita katakan itu rumah kedua. Jadi tempat di rumah pertama itu merasa nyaman dengan keluarga di rumah sendiri, kemudian ada rumah kedua, sehingga ketika hari libur saja, hari libur misalkan ada yang Sabtu Minggu, ada yang sudah kuliah, Sabtu Minggu libur. Nah, hari Senin itu sangat ditunggu-tunggu karena merindukan suasana lingkungan di rumah kedua itu. Jadi yang penting itu mesti dibangun memang kekeluargaannya, sehingga ada suasana yang dirindukan, ada yang dinantikan, seperti halnya ketika kalau dalam keluarga ya, seorang suami yang pergi merantau, ketika wah ingin rasanya pergi atau segera mungkin kembali ke rumahnya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dibangun dulu kekeluargaan, nah, di antara sesama guru, kemudian sesama siswa, jadi anggap ini sebagai saudara. Kemudian adalah kalau dalam hal ininya ada seorang kepala keluarganya dari mulai kepala sekolah, kemudian ada yang terjalin seorang ibunya atau yang mengatur kondisi di sekolah, atau boleh ya seperti halnya seorang wakase dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang memang yang lainnya perlu dijalin itu, nah, kondisi sesama siswa juga. Jadi anggap mereka itu anak-anak kita yang bersaudara. Jadi perlu lagi di sana seperti halnya aktif selain dari kondisi pembelajaran yang menyenangkan, kita juga akan mengaktifkan, nah, seperti hal yang kita ini pengembangan dari jurnalistik, kan ada ekskul jurnalistik yang kita gitu ya. Ya. Nah, di sini karena kita membangun jurnalistik, kemudian lebih dikembangkan sehingga ada kesan siswa itu seolah-olah jadi artis dadakan gitu. Ya, jadi ada keinginan untuk dikenal oleh dunia luar lewat media ini. Nah, mungkin ini suatu hal yang positif. Jadi perlu dibangun memang kedekatan itu kekeluargaan, sehingga datang ke sekolah itu sangat dirindukan, sehingga tidak perlu lagi kita menjalin bukan tidak perlu, jadi meminimalisir hal-hal yang memang membuat siswa itu jadi kurang respon atau keinginan ke sekolah itu merasa berat. Jadi kalau siswa sudah terjadi kekeluargaan, ada hal yang memang yang mereka harus datang ke sekolah, keinginan secara otomatis gitu ya, dari diri sendiri yang keinginan sendiri ingin datang ke sekolah karena ada hal yang dirindukan di sekolah. Nah, itu karena memang kan kalau dalam banyak filosofi memang awalnya itu harus terpaksa. Kalau sudah terpaksa artinya terbiasa. Nah, setelah terbiasa itu timbul rasa cinta. Kalau sudah timbul rasa cinta pasti akan dirindukan. Nah, gitu ya. Guys, minum dulu Pak, biar santai. Sebelumnya tadi saya sempat dengar Bapak mengatakan luar kota, kalau nggak salah, benar ya? Iya. Untuk apa, di mana, dan kapan Bapak berada di luar kota tersebut? Nah, ini mungkin pengalamannya ya. Ya, berdasarkan pengalaman. Jadi awalnya ini mungkin bisa jadi inspirasi lagi ya, inspirasi untuk para siswa semuanya atau adik-adik yang masih belajar. Nah, jadi gini, sejak kecil pribadi saya itu punya keinginan, atau memang mungkin memang kalau dari pendidikan dasar mana itu kan pakai biaya orang tua yang kebanyakan memang mayoritas seperti itu. Tapi
kalau kondisi saya sendiri, jadi waktu itu memang ada keinginan untuk ketika orang tua itu cukuplah membiayai saya itu sampai pendidikan SMA saja gitu. Dari sana punya niat, punya cita-cita untuk membiayai sendiri. Nah, jadi jangan terlalu membebani orang tua gitu. Memang kalau ininya saya sampaikan juga kepada saudara saya yang dekat gitu kan. Kami kan dari 7 bersaudara, itu kan yang ke-6 itu juga kan hampir berdekatan kami. Jadi tipe apa namanya, bukan tipe. Jadi kalau memang berdekatan gitu, saya kan anak terakhir, anak paling bontot gitu. Jadi saya ingin membuat gebrakan bahwasanya kalau memang anak terakhir itu bukan, tidak semua anak terakhir bisa manja gitu, tapi saya bisa berkembang. Jadi waktu itu panjanglah ceritanya. Jadi ada kesempatan untuk pergi keluar. Nah, saya coba untuk mengambil kesempatan itu. Nah, meskipun awalnya ketika cita-cita saya sempat mandek gitu ya, karena waktu itu saya pernah ikut beasiswa, ikut tes, ternyata tidak lolos, ada rasa malu lah karena karena di satu kampung saya kan sudah pada tahu gimana tesnya, wah banyak yang nanya lah, seperti itu. Memang sempat down sedikit, tapi waktu itu ada motivasi lagi, terutamanya dorongan dari orang tua, dorongan dari saudara, kemudian dan yang lainnya, sehingga ada kesempatan untuk pergi waktu itu ke Sumatera Utara, Sumatera ya. Memang awalnya itu meskipun tadi sempat ada kata ingin kuliah tanpa membebani orang tua. Nah, tapi waktu itu pergi ke Sumatera itu ya yang penting cari dulu lah dapat uang. Karena saya pernah membuat kesepakatan dengan saudara yang saya itu yang tingkat, yang ke-6 kan saya ke-7. Nah, dengan saudara saya yang ke-6 ini disepakati, jadi satu-satu kuliahnya abang saya dulu. Nah, kemudian kita cari uang bareng-bareng. Nah, tapi dia yang kuliah, jadi uangnya disatukan buat dia kuliah. Nah, kemudian setelah dia selesai kuliah, ya, artinya itu saya yang harus kuliah. Jadi dia atau biaya kami mengumpulkan uang untuk membiayai kuliahnya, seperti itu. Itu untuk jenjang satu saja. Ya, untuk berikutnya sudah itu masing-masing. Nah, pernah sempat ada kepikiran seperti itu, tapi ketika pergi ke Sumatera, memang pertama abang saya dulu yang di sana, kemudian iya awalnya seperti itu. Memang dari sini kesepakatan awalnya ketika ada kesempatan itu itu ngasih pilihan. Nah, ngasih pilihan mau saya dulu atau abang dulu. Nah, tapi karena kalau misalnya yang jelas abang lebih tua, jadi saya menghormati, jadi beliau dulu yang pergi gitu. Nanti kalau ada yang memang menarik atau apa yang ketika bisa saya ke sana, nanti ke sana. Singkat ceritanya saya ke sana, kemudian tidak ada pilihan untuk kuliah, tapi ketika biasanya anak muda kebanyakannya, tidak semuanya memang, tapi kan kadang-kadang kalau yang belum menikah itu kalau nyari uang dapat uang gede gitu, itu bisa koya-koya karena belum ada keluarga dan dikit saja gitu ngasih ke orang tua. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi kan ketika mudik pulang kampung akhirnya males ke sana lagi. Nah, pasti ada satu hal yang membuat saya memaksakan diri untuk pergi ke sana kembali lagi. Nah, itu supaya seperti itu, jadi saya kuliah di sana, sehingga yang jelas saya pulang dari sini, dari Sumatera Utara, nah harus membawa ijazah. Nah, seperti itu. Ini singkat cerita, memang pengalaman di sana aneka ragam ya, termasuk saya mengenal budaya Sumatera, Batak ya. Iya, Batak. Ya. Oke, nah itu banyaklah kenangan di sana, sampai-sampai saya pernah di sebuah kebun, karet ya, di perkebunan tinggal sendiri. Awalnya itu belum pasang lampu karena di tengah-tengah kebun kan belum ada lampu, jadi saya paling pasang genset itu selama kurang lebih 3 bulan. Tapi waktu itu sudah
memang sudah merencanakan yang pemiliknya, kalau bahasa istilah sananya itu toke. Toke itu pemborong ya, kalau di sini ya, pemborong. majikan gitu lah, majikannya. Atasan. Iya, bosnya gitu ya. Ya. Nah itu kemudian dia membuat sebuah villa, akhirnya pasang listrik. Nah itu dalam kondisi 3 bulan saya ternyata saya mampu. Oh ternyata eh, anak paling bagus itu tidak semuanya harus selamanya aja gitu. Ternyata bisa, nah gitu. Nah bisa, saya baru pertama kali ini merantau. Nah ternyata bisa saya hidup sendirian karena memang satu ini ya, satu apa namanya, bukan satu tempat, istilahnya bosnya itu sama dengan abang saya tapi beda tempat gitu. Kalau abang hubungannya dengan di rumahnya ya, atau dekat, kalau saya ya berarti di sana di kebunnya itu. Nah waktu itu sempat juga memang ada sedikit apa ya, kalau awal-awal sana memang tidak ada keraguan, tidak, pokoknya yang penting saya bisa kuliah, saya bisa selesai. Akhirnya seperti itu pemikiran, saya bisa mengenal budaya. Bahkan ketika Idul Fitri, hari raya itu saya justru tidak mau pulang. Dua tiga, karena kan kita otomatis ingin tahu budaya di sana seperti apa. Nah memang awal-awalnya karena saya kurang suka yang pedas-pedas, memang pedasnya biasa saja. Di sana kan orang Batak biasanya tanpa pedas itu kurang greget gitu kalau makan. Nah Seperti tanpa garam. jadi akhirnya banyak masakan-masakan yang pedas yang hangat gitu, jadi menghangatkan ke badan. Akhirnya posisi pun, kekuatan fisik pun semakin ya, lidah pun semakin berat. Memang awal-awalnya saya bulan pertama ke sana karena posisi kondisinya panas, saya di sini kan kalau Garut di sini bagian ini kan agak sedikit sejuk ya, kalau udara di kita ini. Nah karena kan di sana kan langsung di daerah panas. Bulan pertama itu pernah saya sampai ke ya bukan ini ya, adaptasi sehingga di bulan pertama sempat hampir di inilah saya agak kondisi agak panas ya, panas dingin gitu, karena memang cuaca lagi panas-panasnya. Saya awalnya kan kalau lagi semangatnya terus pengen tahu budaya-budaya dan sebagainya gitu. Sehingga cerita selama 6 tahun lebih, 5 tahun saya menyelesaikan kuliah dari 2011 selesai 2015. Akhirnya banyak budaya yang saya kenal sehingga akhirnya selesai. Nah dan saya kembali lagi, awalnya 2015 selesai, 2015 itu akhir Desember 2016 ada pekerjaan di sana sehingga akhirnya sudah berpenghasilan dan jadi malas untuk pulang. Pernah ada malas untuk pulang, tapi orang tua saya menelpon, silahkan mau dimanapun berada, ini kita semuanya tetap ada di, mau dimanapun kita berkarya, kita tetap ada di dunia ini. Nah jadi dimanapun silahkan berkarya. Nah tapi coba pikirkan, katanya di tempat kita lahir mau apa yang akan kita berikan ke tempat, ke tanah kelahiran. Nah akhirnya saya berpikir, karena saya tidak bisa kalau bentuk materi, kalau bentuk harta gitu saya memang kurang bisa. Akhirnya saya mendedikasikan untuk pulang kampung dan masuk, karena sesuai dengan ini ya, latar belakang pendidikan saya di kuliah di pendidikan. Nah akhirnya saya terjunlah ke dunia pendidikan. Masuklah di awal-awal saya masuk itu di 2017 sampai sekarang. Nah itu baru terjun di dunia pendidikan dia. Jadi guys ya, terusan beliau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Meskipun beliau ini apa ya, bisa dikatakan anak bontot, anak bungsu. Biasanya kesannya anak bungsu itu suka apa, kasih sayangnya lebih dari orang tua. Tapi menurut ceritanya barusan,
bisa dikatakan anak bontot itu sisa dari abang-abang dan kakak-kakak ya. Jadi beliau meskipun anak bontot, tapi beliau berusaha untuk tidak membebani orang tua, khususnya di bidang pendidikan. Dan menurut mendengar ceritanya tadi, berarti beliau atau bapak ini kuliah di Sumatera. Kuliah di Sumatera, dan beliau setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Sumatera, beliau kembali lagi ke kampung halaman. Kalau bahasa Sundanya itu lemah cai, untuk memajukan dunia pendidikan di kampung halaman. Benar? Tepatnya berkiprah lah di bidang pendidikan. Kalau memang untuk memajukan, memang cita-citanya itu memajukan, tapi dengan kondisi memang artinya ikutlah berpartisipasi gitu. Karena masih seorang ini ya guru biasa gitu ya, dan hanya bisa mendorong, memotivasi. Yang penting kita awalan ini berkiprah dulu di dunia pendidikan. Lebih tepatnya tadi memang kalau hubungan dengan kasih sayang orang tua gitu ya, istilahnya gini, anak bungsu itu bukan bukan kasih sayang, bukan bisa, tapi saya punya keyakinan gini, saya dilahirkan atas takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan posisi di sini, itu justru menjadi yang akan mendorong, memotivasi saya untuk berjiwa penuh percaya diri lah, memiliki percaya diri yang tinggi. Tapi meskipun kondisinya seperti ini gitu, justru ini setiap hal saya jadikan sebagai bentuk motivasi, sehingga hal-hal yang ketika kita down, nah kita ingat lagi, posisi ini adalah posisi paling strategis yang dijanjikan, yang setelah dirancang sejak zaman ketika dari zaman Ajali kan, seperti itu ya. Nah, jadi posisi ini posisi yang paling strategis, saya selalu ingin ke sana. Jadi ketika kita bersyukur, kok posisi strategis masih tidak disyukuri. Nah, ini seperti itu. Oke. Sudah jadi takdir ya. Iya, kita terus kita syukuri. bersyukur. Oke. Seperti itu. Jadi tadi dia masuk ke sini pada tahun 2000. Kalau kembali sana dari Sumatera itu 2017. Nah, kalau berkiprah di SMK Nurul Uyun mulai dari tahun ajaran 2017-2018 ya. Sampai sekarang tahun ajaran 2023-2024. Nah, berarti Bapak 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa diceritakan mungkin suka atau duka atau pengalamannya selama kurang lebih 6 tahun berada di sini? Banyak ya, otomatis Ya, ketika pasti. selama ini banyak pengalaman, hal-hal yang menarik. Awal-awal kesini memang harus beradaptasi kembali. Memang karena banyak selama baru tahun juga saya di Sumatera, budaya-budaya Sumatera masih lengket. Nah, ketika kembali memang kondisinya ya seolah-olah wah lagi kok agak aneh gitu pas kembali. Nah, dengan budaya-budaya pendidikan di sini gitu. Tapi saya banyak bimbingan, terutama di sini kan banyak juga yang memang kekerabatannya itu terjalin lebih dekat gitu kan. Jadi seolah-olah kita yang memang pendatang baru, orang baru di sekolah kita ini, orang baru di sekolah ini, tapi tidak merasa asing. Memang awal-awalnya yang namanya adaptasi tentu ada ya, tapi itu tidak berlangsung lama. Kita bisa cepat beradaptasi karena kebetulan memang pas saya masuk, yang guru baru itu yang masuk di sini gitu ya, ikut masuk di tahun yang sama, itu memang tidak sendirian. Ada waktu itu kalau tidak salah ada 3 orang, dari 3 orang, tapi dari beda-beda kampung lah seperti itu. Nah, akhirnya selama ini di yayasan banyak bimbingan, otomatis kan orang-orang hebat lah ya, orang-orang hebat dari, apalagi kalau melihat dari orang-orang yayasan ya, orang-orang yang
berkiprah di pendidikan itu ada yang di dinas, ada yang lebih banyak lah yang memang orang hebat ketika kunjungan dari yayasan banyak dapat ilmu. Kemudian waktu itu kan waktu masih implementasi kurikulum 2013 ya. Nah, implementasinya kemudian sekarang sudah masuk ke IKTK ya, implementasi kurikulum merdeka ini kita banyak dikenalkan dengan hal-hal baru, termasuk ya salah satunya ini kita ikut kegiatan-kegiatan yang intinya ekskul, jadi tidak hanya yang mengajar aja ya, tidak hanya di KBM. Kita ikut kadang-kadang kan ada kalau istilah anak-anak kan ngalibat bareng, nah kan itu biasanya rutin, ada rutin seminggu sekali, kadang-kadang ya ikut ada kegiatan seperti itu, sehingga ya memang keluarganya terjalin, ada yang memang tidak hanya jadi yang ngaliwat barengnya itu tidak hanya sebatas guru-guru saja gitu ya. Itu bareng-bareng kita makan bareng di atas daun pisang itu bareng sama anak-anak, jadi istilahnya kedekatan dengan siswa itu ya terjalin erat gitu ya, sehingga tidak merasa asing, tidak kita datang orang baru takut ya, biasanya tidak segan anak-anak gitu. itu takut, tapi guru itu bukan untuk ditakuti, tapi istilah guru itu dibubu dan ditiru. Buat apa takut? Contohnya ada anak yang memang anak tersebut memiliki prestasi ya, tapi ketika disuruh ke depan anak itu tidak berani. Bukan tidak bisa, tapi dia merasa takut. Itu karena mungkin kurangnya kedekatan dengan si gurunya, jadi dia merasa takut. Itu ya istilahnya pendidikan ini memang tidak hanya meningkatkan untuk intelektualnya saja, kan mentalnya juga memang harus dibangun, apalagi memiliki karakter ya, yang jelas ya memiliki karakter baik dari mungkin pengalaman yang bisa kita dengar dari narasumber kita. Salah satu seorang yang mungkin sudah lama berkiprah di pendidikan, menjadi sosok orang tua bagi anak-anak siswa SMK Nurul Uyun ini, pasti beliau banyaklah dikenang jasa-jasanya oleh anak-anak siswa. Jadi mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup. Yang pertama tadi, beliau tidak ingin menyulitkan kedua orang tua untuk menempuh atau meraih cita-citanya, namun dia sebisa mungkin atau semampu mungkin berusaha sekerasnya untuk menggapai cita-citanya. Mandiri ya. Mandiri. Sebelum ditutup, mungkin ada pesan buat para siswa atau para guru dari Bapak. Ya, kembali lagi ya, yang penting pesannya gini, saat kita ada di masa sulit, ketika kita ada di masa sulit, ingatlah bahwasanya kita itu ditakdirkan dalam posisi yang strategis. Ya, kita itu posisi strategis, sehingga tidak ada sedetik pun atau satu hal pun yang membuat kita itu lupa bersyukur, karena setiap orang sudah memiliki, setelah ditakdirkan, bahkan kan kita ketika sebelum lahir saja sudah ditentukan, setiap orang itu pasti dengan rezekinya, setiap orang itu pasti ada jodoh dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya selalu optimis, teruslah optimis, karena kita itu ada di posisi yang paling strategis. Ya, benar sekali. Tapi jangan lupa, bukan hanya bersyukur, tapi kita juga harus berusaha, berdoa. Jangan mengambil kata-kata berikut dengan secara kita nih sudah ditakdirkan gini, jadi ini bukan seperti itu ya. Jadi kita sudah ditakdirkan seperti ini, jalannya seperti itu, tapi catatan dengan berusaha dan juga berdoa. Jangan hanya ini ulah seperti ini ya, ini bukan seperti itu. Sebenarnya itu untuk motivasi ya, untuk motivasi. Jadi ketika kita sedang down,
lupa bersyukur. Nah ini ingat, kita itu posisi strategis, jadi mesti dimanfaatkan ya, ambil kesempatan. Setiap ada kesempatan itu diambil langsung, karena kesempatan yang sama itu tidak datang kedua kali. Kalaupun datang itu sudah beda situasi, sudah beda kondisi. Benar sekali, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu hal pasti dengan gunanya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ada satu hal atau satu makhluk atau apapun itu yang diciptakan Allah tidak memiliki guna. Semua hal, semua orang akan memiliki guna di porsinya tersendiri. Jadi mungkin pemirsa, itu yang bisa kita ambil dari cerita hidup atau perjalanan hidup dari beliau yang ya bisa dikatakan cukup orang besar di sekolah kami ini. Mungkin apa ya, kalau nanti ada penasaran kalian bisa tulis pertanyaannya di komentar. Burung tak? Ya, bisa ditulis di pertanyaannya di komentar, dan jangan lupa tetap dukung support channel kami. Itu juga bisa, support kalian bisa membantu di perkembangan pendidikan di sekolah kami. Karena kita mungkin ciptakan suatu wadah di channel YouTube kita ini untuk mewadahi anak-anak juga ya, kreasi anak-anak. Jadi jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Mungkin sekian yang dapat kita ambil dari kisah hidup beliau ini. Untuk yang lainnya bisa tulis komentar guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.